Shalom semuanya. Baik, sore hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran MSK modul kedua, Sejalan dengan Kristus. Yaitu pelajaran ketiga, menghidupi firman Tuhan. Menghidupi artinya menghayati firman Tuhan. Kita perlu mengalami firman Tuhan. Nah, setiap orang yang percaya kepada Kristus, tentunya ia harus, kalau dia benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus mentaati semua perintah Tuhan, semua firman Tuhan. Sama kalau seseorang sedang sakit, ya, dia pergi ke dokter, lalu dokter tanya, apa yang kamu rasa? Oh, dok, kepala saya sakit, dok. Lalu apa lagi kamu rasa? Perut saya sakit. Lalu dokter memeriksa, ya. Kemudian dokter mendiagnosa, oh kamu sakit ini, perut kamu ini bermasalah. Lalu dokter kasih obat. Ini minum ya, 3 kali sehari, kamu minum sampai kamu sembuh. Nah, kemudian kita pulang. Kalau kita benar-benar percaya kepada dokter itu, dan kita mau sembuh, akan kita makan nggak obat itu? Kita akan makan sesuai dengan resepnya, gitu. Nah, sama halnya kalau kita datang sama Tuhan, kalau kita mau disembuhkan Tuhan, kalau kita ingin dipulihkan Tuhan hidup kita datang sama Tuhan, Tuhan udah kasih petunjuk, yaitu lewat firman Allah, lewat Alkitab. Kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita harus taati dong. Kita harus ikuti petunjuknya. Maka kita akan mengalami kuasa firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, mengalami firman Tuhan, menghayati firman Tuhan. Nah, Gereja Bethel Indonesia percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab itu bahasa Indonesia, ya, dari unsur serapan bahasa Arab. Dari Alkitab. Kitab itu buku, al itu jamak, jadi kitab-kitab. Nah, Gereja Bethel Indonesia percaya bahwa Alkitab 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru adalah firman Allah. Kenapa kita percaya seperti itu? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ketika Yesus hidup, kita Perjanjian Lama yang kita miliki itu sudah lengkap. Ya, jadi zaman Yesus hidup, Alkitabnya sama dengan kita sekarang. Walaupun susunannya agak beda, ya. Kalau kita kan kanon susunan Yunani. Kalau zaman Yesus, Yesus ikutin kanon Ibrani. Nah, Yesus berkata begini, satu titik satu iota tidak boleh dihilangkan dari Taurat, dari firman Allah. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firmanku tinggal tetap. Satu titik satu iota pun tidak boleh diubah. Berarti Yesus sangat mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan buku karangan manusia seperti pada umumnya. Tapi para penulis Alkitab, para nabi-nabi, itu diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan Alkitab. Lalu 27 kitab Perjanjian Baru, kenapa kita percaya bahwa itu firman Allah? Karena 27 kitab Perjanjian Baru itu sudah melewati suatu proses verifikasi, ya. Dari sekian banyak kitab-kitab yang ada, para bapak-bapak gereja melakukan kanonisasi. Kata kanon itu tongkat pengukur. Jadi kitab-kitab mana yang ditulis oleh para rasul atau yang dekat dengan rasul. Lalu apakah itu dipakai oleh gereja mula-mula sebagai firman Tuhan dipakai untuk pemberitaan firman di gereja-gereja waktu itu? Apakah isinya sesuai dengan firman Allah yang sudah ada, yang sudah tertulis sebelumnya, Perjanjian Lama maksudnya? Gimana temanya gitu. Nah, akhirnya bapak-bapak gereja melalui proses kanonisasi menetapkan ada 27 kitab Perjanjian Baru yang adalah bukan buku biasa, tapi ini diilhamkan oleh Roh Allah. Jadi ada 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru yang adalah firman Allah. Ditulis oleh kira-kira 40 penulis dalam kurun waktu 1.500 tahun. Mereka itu menuliskan dalam ilham Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Nah,
Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata diilhamkan itu berasal dari kata Yunani theopneustos, dari kata theos Tuhan, pneustos artinya dihembuskan Tuhan. Jadi diilhamkan artinya dihembuskan Allah. Makanya dalam bahasa Inggris diilhamkan itu inspirasi, inspiration. Dari kata Latin inspirare, bahasa Inggris kata Inggris inspiration dari kata inspirare, bahasa Latin. Inspirare artinya dihembuskan nafas. Jadi Alkitab itu dihembuskan nafas oleh Roh Allah. Sehingga bukan buku biasa. Itu menjadi hidup. Maka firman Tuhan bisa menghidupkan. Firman Tuhan bisa memberikan inspirasi. Ingat ya, kita tuh manusia itu adalah makhluk yang bernafas. Sejak kapan kita bernafas? Di perut ibu kita bernafas enggak? Belum ya. Waktu kita keluar dari rahim ibu kita, oleh dokter, oleh bidan, pantat anak kecil, bayi itu dipukul. Pak! Supaya apa? Supaya nangis. Sebenarnya bukan supaya nangis. Supaya dia breathing, supaya dia nafas. Ketika dipukul, anak bayi itu kan kaget. Dia nangis. Dia nafas. Sampai hari ini kita bernafas. Sampai hari terakhir kita di muka bumi ini ya. Kalau kita meninggal, habis nafas kita. Ketika roh kita meninggalkan tubuh kita jadi kembali menjadi tanah. Nah, selama kita hidup, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita makhluk hidup yang bernafas. Butuh firman Allah, butuh tulisan yang diilhamkan oleh Allah, diinspirasikan oleh Allah, diinspirare oleh Allah, dihembuskan nafas oleh Allah. Sebab Alkitab adalah ditulis dengan hembusan nafas Allah. Sehingga kita bisa mendapat inspirasi dari firman Allah setiap hari. Ya. Nah, karena itu mari kita membaca firman Allah setiap hari. Sebab Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Nah, kita harus menghayati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan memiliki kuasa. Ya. Firman Tuhan memiliki kuasa yang mampu meruntuhkan setiap tembok-tembok pertahanan tradisi, falsafah, cara berpikir manusia yang menghambat karya keselamatan di dalam Kristus. Manusia itu berperilaku berdasarkan apa yang ia pikir, ia rasa, apa yang ia inginkan. Pikiran, perasaan, keinginan manusia amat ditentukan, dipengaruhi oleh yang namanya adat istiadat, kebiasaan di keluarga, oleh tradisi, oleh falsafah, oleh gagasan hidup seseorang, oleh cara berpikir seseorang. Setelah kita mengenal Kristus, kita perlu pikiran kita, cara berpikir kita ini diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bisa mengubahkan kita. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Pembaharuan budi terjadi ketika kita dibersihkan cara berpikir kita oleh firman Allah. Perasaan kita dibersihkan oleh firman Allah. Keinginan kita dibersihkan oleh firman Allah. Izinkan firman Tuhan yang berkuasa itu mengubahkan kita. Karena sesungguhnya firman Tuhan memiliki kuasa, karena firman itu, perkataan Tuhan itu punya daya cipta. Apa yang kita lihat di dunia ini, itu berasal dari apa yang tidak kita lihat. Tuhan berkata, jadilah terang. Tuhan berkata, berfirman Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi semua yang ada di dunia ini kita lihat itu berasal dari apa yang kita tidak lihat. Dari perkataan Tuhan. Dari firman-Nya Tuhan. Keputusan untuk mempercayai firman Tuhan berarti mengakses langsung kepada kekuatan janji-janji Allah yang sanggup menciptakan hal-hal yang benar dalam hidup kita. Mujizat dan pertolongan Tuhan yang supranatural akan menyertai setiap langkah orang yang mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya daya cipta. Firman Tuhan juga tidak pernah gagal. Yesaya 55 ayat 11.
Segala yang difirmankan Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Ketika Allah berfirman, maka firman yang diucapkan Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Semua perkataan Tuhan disertai kedaulatan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Firman Tuhan tidak tergantung pada keadaan orang, pada keadaan, tetapi kepada kedaulatan Allah. Mentaati firman Tuhan akan meletakkan diri kita di bawah kedaulatan dan kuasa Allah yang tidak tergoncangkan. Allah menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Firman Tuhan berkuasa, saudaraku. Kita perlu mengalami firman Tuhan. Bagaimana mengalami firman Tuhan? Menghidupi firman Tuhan? Harus mentaati firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu kita harus taati. Mengapa kita harus taati? Kita akan belajar paling tidak sore hari ini kita belajar 4. Ya. Yang pertama, mengapa kita harus mentaati firman Tuhan? Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, firman membimbing kehidupan orang percaya. Ketiga, firman memperbesar iman kita. Keempat, firman membuat kita bertumbuh ke arah Kristus. Mari kita lihat satu persatu dengan lebih seksama. Kita harus mentaati firman Tuhan karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang menjadi manusia itu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Ketika Allah menciptakan dunia ini, menciptakan segala sesuatu, berfirmanlah Allah. Jadi Allah Bapa berfirman, yang mengerjakan itu Yesus. Sebelum dia inkarnasi jadi manusia, Yesus sudah ada. Yaitu firman itu. Firman perkataan Tuhan itu mengandung kehendak Tuhan, perasaan Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Makanya mentaati firman Tuhan berarti mentaati Allah, sebab Allah dan firman-Nya tidak dapat dipisahkan. Contoh seperti saat ini, sore hari ini. Saudara mendengar dari mulut saya keluar firman, kata-kata, perkataan keluar dari mulut saya. Perkataan saya tidak bisa dipisahkan dengan diri saya. So, perkataan saya itu berasal dari diri saya sendiri. Dengan demikian, kita bisa mengerti bahwa Allah dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, firman yang hidup, Yesus Kristus. Kalau Alkitab adalah firman yang tertulis. Dan Alkitab itu ditulis oleh para penulis Alkitab dalam ilham Roh Kudus. Karena itu Allah pakai 40 orang penulis Alkitab itu, nabi-nabi, rasul-rasul. Allah menghembuskan, menginspirasikan, menyatakan pikiran, perasaan, keinginan Tuhan melalui para penulis Alkitab. Sebab itu, Alkitab adalah firman Allah, kita perlu mentaatinya sebab firman itu adalah Allah sendiri. Pernyataan kehendak Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita kan makin mengenal pribadinya Allah. Pengenalan akan pribadi Allah akan memberikan kita hikmat dan tuntunan ilahi untuk dapat menjalani kehidupan sebagaimana Kristus telah hidup. Yang kedua, mengapa kita harus mentaati firman Tuhan? Karena firman membimbing kehidupan orang percaya. 2 Timotius 3:16 tadi kita sudah baca, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar kita. Kedua untuk menyatakan kesalahan kita. Ketiga untuk memperbaiki kelakuan kita. Keempat untuk mendidik kita dalam kebenaran. Jadi firman mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu di dalam kebenaran. Firman mengarahkan bagaimana kita bertingkah laku dalam keseharian kita. Bagaimana kita jadi pria, menjadi wanita yang seperti Tuhan mau. Bagaimana menjadi ibu, menjadi ayah seperti Tuhan mau. Menjadi anak seperti Tuhan mau. Menjadi orang tua seperti Tuhan mau. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berbisnis. Apapun kita kerjakan, itu ada petunjuknya, itu firman Allah.
Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan bisa menerangi jalan kita sehingga kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Firman membimbing kehidupan orang percaya. Yang ketiga, mengapa kita harus mentaati firman Tuhan? Karena firman memperbesar iman kita. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita membaca firman Tuhan, biasakan bersuara. Karena iman timbul dari pendengaran. Kuping kita harus dengar firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saat kita mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, bukti yang terlihat adalah mentaati perintah Tuhan. Semakin kita taat kepada firman Tuhan, maka semakin iman kita bertumbuh. Nah, salah satu bukti pertumbuhan iman adalah pada saat kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, kita tidak tergoncang karena kita pegang teguh firman Tuhan yang menjanjikan kelegaan kepada kita. Contoh, di Matius 6, Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau khawatir tentang hidupmu, jangan khawatir tentang apapun juga, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Sebab Bapa di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tapi jangan seperti orang yang tidak percaya, tidak mengenal Allah. Bapa pelihara hidup kamu. Lihat burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Mereka tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Burung dipelihara, bunga bakung di padang, Tuhan hiasi. Terlebih lagi kita, pasti Tuhan dandani, pasti Tuhan kasih makan. Amin. Asal kita mau kerja. Jangan khawatir tentang apapun juga, kata Tuhan Yesus. Karena Bapa di surga pelihara hidup kita. Percaya nggak, saudara? Apakah kau beriman, percaya pada firman Tuhan itu? Jangan khawatir, kata Tuhan Yesus. Ketika kita tidak khawatir dalam masalah hidup kita, maka iman kita makin bertumbuh. Firman Tuhan memperbesar iman kita ketika kita taati. Yang keempat, firman Tuhan kita harus taati karena firman membuat kita bertumbuh ke arah Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 4-6 berkata, jika kita mentaati firman Tuhan, maka kita itu sudah sempurna kasih Allah dalam diri kita. Kalau kita mengatakan kita dalam Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketaatan terhadap firman Tuhan akan membuat karakter kita bertumbuh semakin lama semakin serupa dengan gambaran Kristus. Inilah visi Gereja Baptis Indonesia, itu menjadi seperti Yesus Kristus. Semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah memberi diri untuk dibaptis, harus belajar jadi murid Kristus. Untuk diubahkan, untuk belajar jalan-jalan Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, ikuti Yesus. Semakin kita taat, semakin kita akan diubahkan serupa dengan Kristus. Di dalam Kristus kita mendapat kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah berikan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Nah, saudaraku, sebentar kita akan masuk dalam kelompok kecil. Silakan sharingkan. Yang pertama, adakah kesulitan yang engkau alami dalam mentaati firman Tuhan? Yang kedua, menurut engkau, apa yang akan terjadi jika kita tidak mentaati firman Tuhan? Nah, setelah sharing semua, jangan lupa ayat hafalan kita diambil untuk pelajaran ketiga ini, Yosua 1 ayat 8. Yuk sama-sama kita baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin.